Dan saya suka sekali rendang yang seperti ini, yang lemongrass-nya ada. Jadi ya kelapa gongseng saya. Ya, saya sudah lama tidak bikin rendang. Jadi sekarang saya akan bikin rendang pakai kelapa gongseng. Oke teman-teman, nanti ini bumbu-bumbunya akan saya bikin di description box ya. Jadi ini rendang pakai kelapa gongseng. Jadi ini daging setengah kilo. Kemudian saya pakai ada jintan, cumin, kemudian koriander, ketumbar, kemudian cinnamon ya, atau kayu manis. Terus saya pakai sedikit garlic powder. Kemudian ini nutmeg, pala, kemudian cardamom, kapulaga. Kemudian saya pakai satu kara kotak. Kemudian ada serai, daun salam. Saya kasih 3 cabai rawit merah, jahe, lengkuas. Kemudian ada bawang putih, kemudian kemiri, kemudian bawang bombay. Kebetulan saya tidak punya bawang merah, lagi habis, jadi saya pakai onion, bawang bombay ya. Itu sama aja kalau menurut saya. Oke, sekarang kita mulai. Saya akan blender semua bumbu-bumbu dan semuanya sudah ada di description box ya teman-teman. Nah, ini bawang bombay sudah saya rajang-rajang. Dan saya lupa tadi kasih tahu, kita perlukan juga daun kunyit. Saya hanya pakai daun kunyit, tidak pakai daun jeruk ya. Jadi pakai daun kunyit. Oke, sekarang saya mau campur bahan-bahan kering dulu ya. Ini bumbu yang kering sudah saya campur ya, semuanya jadi satu. Oke teman-teman, yang pertama saya giling adalah lengkuas, serai, jahe, dan cabai ya. Jadi saya pisah kemiri, bawang merah, bawang putih. Kemudian ini bawang merah atau saya pakai bawang bombay di sini ya. Oke teman-teman, saya sudah blender satu persatu ya. Saya pisah-pisahkan. Ini onion atau bawang merah, ini bawang putih, ada kemiri, dan ini bumbu-bumbu yang lain. Nah, kenapa saya pisah? Karena yang pertama saya akan masak nanti adalah goreng kemiri. Jadi supaya wangi, kemiri dulu kita masak sampai dia wangi, baru bawang merah, kemudian yang terakhir bawang putih ini, karena bawang putih itu wanginya enak ya. Baru terakhir bumbu yang ini. Oke. Baru nanti kita boleh masukkan juga ini bumbu powder. Kenapa saya kasih daun kunyit ini dengan ini pertama? Karena supaya minyak ini jadinya wangi ya teman-teman. Wangi daripada daun kunyit dengan ini daun salamnya. Sekarang kita masukin kemiri. Ya, ini kemiri supaya juga kita masak supaya wangi. Ya. Jadi saya masak rendang saya beda dari teman-teman. Tapi ini versi saya. Oke teman-teman, sekarang saya mulai satu persatu tumis ya. Pertama ini tadi kan kemiri ya. Oke, sekarang saya masukin, setelah ini agak kecoklatan, kita masukin bawang merah. Tapi saya pakai bawang bombay ya, karena
karena saya tidak punya bawang merah atau bawang bombay merah juga, saya pakai yang warna putih. Gak apa-apa, rasanya pasti sama. Nah, ini saya masak. Kenapa ini duluan kita masak baru bawang putih? Karena bawang putih ini maunya saya tidak terlalu matang nanti ya. Jadi ini jadi tetap wangi nanti. Oke, kita tumis. Setelah itu sudah seperti ini, sudah agak sedikit kecoklatan ya. Kita masukin bawang putih. Setelah kita masak sekitar tadi 1 menit ini bawang putih, sekarang kita masukkan serai, lengkuas, cabai dan serai. Nih, saya serai dan lengkuasnya, jahenya saya blender kasar ya, karena rendang itu enaknya ada sedikit terasa apa lemongrass itu serainya ya, kita makan. Oke, ini kita masak. Karena saya lihat kurang merah ya, saya punya bumbu ini karena suami tidak bisa makan pedas, jadi saya tidak bikin banyak cabai, jadi kurang merah. Saya mau blender ini 4 biji, tidak pedas, tapi supaya bikin warna merah. Jadi ini sekarang saya blender dulu sebentar ya teman-teman ya. Karena daging yang saya pakai juga daging yang lembut, dan saya potong-potong kecil-kecil karena seperti yang saya bilang, suami saya tidak suka makan daging yang terlalu gede-gede potongannya ya. Jadi ini rendang saya ngikutin selera suami ya. Sekarang kita tumis. Sudah kering seperti ini teman-teman, kita sekarang masukin bumbu-bumbu yang bubuk ya. Semua bumbu bubuknya kita masukin. Tumis sebentar aja ya, supaya tercampur dan wangi. Nah, setelah wangi, masuk semua bumbu, sekarang ini dagingnya yang tender ya, yang lembut ya. Jadi saya pakai yang potongannya yang sudah kecil-kecil. Setelah seperti ini ya, sudah agak sudah keluar airnya. Sekarang kita masukin kara. Saya kasih hanya setengah ya, setengah dulu. Saya kasih air sedikit ya, setengah cup. Dari tadi sisa-sisa yang saya blender, saya masukin. Kita tunggu sampai lembut, airnya ini mengering gitu ya. Sekarang kita masukin garam. Saya kasih garamnya setengah sendok teh dulu ya, karena biasanya si kelapa gongseng itu kan sudah agak ada asin, jadi kita
kita harus hati-hati. Dan di sini saya tidak pakai seasoning ya, tidak pakai roiko, tidak pakai mushroom, jadi pure dari semua bahan-bahan tadi rasa rendangnya nanti ya. Oke, sekarang saya mau masukin ini 1 sendok kelapa gongseng. Oke, kita masukin. Lihat nih, sudah agak hitam kelihatannya. Sekarang kita masak kembali sampai dagingnya lembut. Oke teman-teman, ini rendang sudah mateng ya. Saya kasih sedikit ada kuahnya nih, dan saya suka sekali rendang yang seperti ini, yang lemongrass-nya ada, jadi enak kalau dimakan pakai nasi panas. Mantep nih. Oke.